Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi akhlaqihi fi darain amin amin ya rabbal alamin. Faidatul ilmi al-amal. Pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar bersama, kita bisa melanjutkan mutalaah badum, judulnya Faidatul ilmi al-amal. Jadi manfaat dari ilmu itu adalah amal. Kalau kita punya ilmu kemudian tidak beramal, berarti ilmunya belum bermanfaat. Jadi faidatul ilmi al-amal. Jadi manfaatnya ilmu ya amal. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dengarkan, apa yang sudah kita mendapatkan dari guru-guru kita. Mudah-mudahan ma faidatul ilmi illal amalu bihi. Jadi tidak ada manfaatnya ilmu itu enggak ada kecuali dengan mengamalkannya. Jadi sedikit yang kita dapat segera kita amalkan. Jangan ditunda-tunda. Karena ma faidatul ilmi illal amalu bihi. Ya. Tidak ada manfaatnya ilmu kecuali dengan mengamalkannya. Sama kita punya punya ilmu cara sejuta mengendarai sepeda motor misalkan, petunjuk sejuta teknis cara terbaik berkendara motor, ngupir motor, tapi nggak pernah diamalkan. Kira-kira bisa nggak naik motor? Walaupun ilmunya itu sejuta cara. Sejuta cara mendapatkan uang 1 miliar pertama. Wah, tapi nggak pernah diamalkan, mager saja. Dapat nggak kira-kira? Nggak dapat. Maka ma faidatul ilmi illal amal bihi. Ya, tidak ada manfaat ilmu kalau tidak diamalkan. Ya. Misaluhu, ini ada perumpamaannya, kamalikin kataba ila nalibihi itahrin kitabah. Diumpamakan ada raja menulis surat untuk penggantinya. Penggantinya itu bisa jadi raja itu kan kadang punya apa itu kalau di daerah-daerah itu Perdana Menteri, ya. Kalau sekarang ya gubernur punya bupati, bupati punya camat punya kepala desa, punya lurah, ya. Lurah punya RT punya rakyat. Lah, gubernur itu ngirim surat, ya, dikirim surat. Ngirim surat. Fama faidatul kitabi ayaqra'ahu faqat. Maka surat dari gubernur itu tidak akan pernah bisa memberi faedah kalau hanya dibaca. Ya. Gubernur ngasih surat nih. Punya surat penting, mungkin penting surat penting. Tapi hanya dibaca, tidak dieksekusi, tidak
laksanakan, yo tidak akan mendapatkan apa? Innama faidatuhu al-amalu bima fihi. Karena faidah, sesungguhnya faidah, manfaat surat itu ya sebab dikerjakan. Instruksinya sebab dikerjakan. Kalau KPK itu ada apa namanya? Sprindik, surat perintah penyidikan. Terus ada surat apa penangkapan. Oh, enggak dilakukan ya, enggak ada yang ditangkap orang yang korupsi kan? Karena cuman dibaca. Apalagi kalau kepentingan politik, waduh sudah ini lawan, ya enggak di cuman dibaca aja. Wah, jangan ini kawan ini. Itu lawan malah dicari, mana surat perintah untuk lawan itu. Ya, itu. Maka ayo kita mulai tanamkan anak-anak kita untuk belajar biar jadi anak-anak yang membangun mental, membangun spiritualnya juga dibangun, karakter mentalnya juga dibangun. Oh, itu ya. Jadi innama faidatuhu al-amalu bima fihi. Suratnya hanya dibaca, yo tidak akan berdampak pada apapun. Karena bermanfaat itu sebab dipraktikkan, sebab diamalkan, ya. Misalum man yastaghilu bil ilmi wa laysa lahu basiratun kama salimi ati alfin a'ma salaku tariqun mutahayyirina fiha. Jadi perumpamaan orang yang sibuk dengan ilmu. Sibuk kita dengan ilmu. Santri ini sibuk dengan ilmu. Dari mulai sebelum subuh sudah bangun sholat 2 rakaat, lalu mereka ambil Quran, lalu mereka baca itu Quran. Kemudian nunggu qomat, nunggu adzan subuh. Baca itu subuh wirid, habis wirid belajar lagi Quran. Habis lagi belajar lagi kitab. Jam 8 masuk kelas sampai jam 1. Mereka yang istirahat, yang belajar santripreneur. Sampai ketemu sholat asar jamaah. Sampai sekarang santri itu masih belajar. Wah, itu namanya orang yang sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan ilmu. Tapi apa? Walaysa lahu basiratun. Tetapi bagi mereka yang sibuk dengan ilmu tapi tidak punya basirah. Basirah itu mata hati. Jadi kalau ini namanya apa? Ini namanya apa? Ainun, apa? Mata, ya. Mata dohir. Mata bisa ngelihat. Ini pandangannya terbatas. Mungkin sekarang saya bisa melihat Mas Gun. Tapi kalau Mas Gunawan sudah jalan, ya kebalik situ, saya nggak bisa melihat lagi. Inilah pandangan mata. Tapi kadang kita sering menggunakannya ini. Ya. Kita sering menggunakan apa? Mata yang pandangannya terbatas. Ya, yang maka karena pandangan terbatas, kadang kita menilai itu sering salah, menilai sering keliru. Tapi kalau punya basirah, punya mata hati. Ya, mata hati ini apa ya cara bahasa sekarang ya apa ya? Insting. Ya. Naluri ya. Ya, beda ya. Kalau naluri itu tergantung bisikannya. Ya, kalau bisikannya positif, maka dia akan punya naluri insting positif. Ya, kalau punya bisikannya negatif, wis mbok apik iki kaya apa tetap kelihatan negatif. Itu naluri atau insting. Ini basirah. Basirah ini pandangan hati yang bersih. Ya, seperti kemarin dicontohkan sebelumnya oleh Ibnu Attul As-Sakandari apa? Orang yang mengamalkan hati itu seperti petani yang beli tanah, lalu kemudian tanahnya dibersihkan dari rumput, dari duri, dari semak belukar dibersihkan, lalu kemudian tanahnya dicangkul, diolah, taruh bibit, kemudian bibitnya dijaga sampai tumbuh, sampai berbuah, lalu bisa dinikmati buahnya. Itulah namanya petani yang punya basirah, yang punya hati yang apa? Basirah. Itu begitu, gambarnya begitu. Tapi kalau yang tidak punya basirah, dia punya kebun, beli kebun, ya, tapi kebunnya biarin tumbuh semak belukar, tidak ditanamin apa-apa, biarin dia semak belukar. Maka yang tumbuh di situ adalah ular, yang tumbuh di situ adalah biawak, ya, tikus, apalagi ya, kadal, ya.
apalagi Pak, jangkrik, macam-macam bentuknya. Itu orang yang tidak memiliki basiroh. Hatinya itu isinya ular, kadal, buaya, harimau, apalagi Pak, itu macam-macam. Ya. Maka ayo biar kita punya basiroh seperti petani yang menggarap ladangnya, menggarap tanahnya. Nah kita cara nggarapnya gimana? Bidzikri, zikir, ya seperti ngaji ini, zikir ya, memperbanyak zikir, khidmah. Ya. Bukan saja sibuk dengan ilmu, tapi harus tanamkan basiroh. Kalau Imam Ghazali itu bilang, beliau itu ilmu itu tidak akan masuk ke dalam dada kita, ke dalam basiroh kita. Kalau di basiroh kita, kalau di hati kita ini ada sifat-sifat binatang buas, sifat-sifat rakus, sifat sombong, sifat dengki, sifat buruk-buruk itu sulit masuk. Maka mudah-mudahan kita semua itu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya. Ya. Sering kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Tuhanku yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam agama dan iman, agama Islam dan iman. Tetap iman, tetap Islamnya. Ini sering-sering kita minta doa begitu. Ya, kemudian kita juga doakan anak-anak kita, mudah-mudahan mendapatkan futuh, mendapatkan membuka. Ya, juga doa ya Fatah 3 kali. Ya Fatahu, ya Fatahu, ya Fatahu, iftah lana fathal futuh. Ya, yuk bareng-bareng. Ya Fatahu, ya Fatahu, ya Fatahu, iftah lana fathal futuh. Ya Allah, zat yang maha membuka. Ya Allah, zat yang maha membuka. Ya Allah, zat yang maha membuka. Bukakanlah kami pintu-pintu pembuka. Pembuka kebaikan, pembuka rizki, pembuka keselamatan, pembuka keberkahan, pembuka rizki yang banyak, pembuka anak-anak yang soleh. Ya Fatahu, ya Fatahu, ya Fatahu, iftah lana fathal futuh. Ya, itu di doa ini. Ya, banyak doa-doa. Karena banyak orang yang sibuk dengan ilmu, tapi hatinya ini, basirohnya ini tidak buka. Ya, akhirnya ilmunya sebatas di lidah. Ya, sekarang ya, kalau teman-teman nyimak berita media sosial, masalah horeg, son horeg, macam-macam kan, son horeg, macam-macam itu. Ya karena tadi sudah ada kepentingan duluan, sehingga kalau ditafsir, kalau mendengar fatwa itu macam-macam. Begitulah zaman sekarang. Itu tanda-tanda zaman akhir. Makanya ini kita ini yang ngaji ini ya, atau yang semangat mencari nafkah yang halal, itu adalah penjaga dunia ini tidak cepat kiamat. Penjaga dunia ini tidak cepat kiamat. Orang-orang kita ngaji, kita bekerja cari ya pekerjaan yang halal, nafkah, itu penjaga dunia nggak cepat kiamat. Kalau di dunia ini sudah nggak ada orang yang cari rezeki yang halal, surauno sing ngaji, wis kiamat. Maka kenapa kita harus hormat sama santri, sama orang-orang yang ngaji? Karena itu penjaga tuh, benteng-benteng dunia itu ya orang-orang yang mencari ilmu. Ya, dunia gitu. Ya, maka luar biasa sekali ya, mulia sekali orang yang derajatnya mencari ilmu. Ya, misaluman tadi mana? Misaluman yastaghilu bil ilmi wa laysa lahu basiratun. Ya, ini ada perumpamaan lagi nih. Orang yang sibuk dengan ilmu tapi dalam hatinya tidak ada basirah. Dalam dirinya tidak ada basirah. Maka dia seperti ya, ada 100.000 orang yang buta. Salaku thariqan mutahayyirina fiha. 100.000 orang buta, dia berjalan dalam keadaan kebingungan. Nah, 100 orang buta, 100.000 orang buta jalan, itu gimana? Bingung lah ya, bingung. Walau kana fihim
wahidun bi'ainin wahidatin, andai kata ada di dalam mereka satu orang saja yang bisa melihat, ya, bisa melihat, la tabi'ahun nasu ajmaun, maka orang ini akan mengikuti itu tadi yang matanya melek. Oh, ya. Orang yang tanpa ilmu itu seperti orang yang buta, rame-rame ratus ribuan buta tapi jalan, ya mesti kebingungan. Tapi satu saja ada orang yang tidak buta, maka niscaya mereka akan bisa membawa, ya kan? Nah, maka penting sekali kita ngaji. Tujuannya apa? Tujuannya karena memang dawe perintah Rasulullah, dawe Gusti Allah, ngaji belajar. Tolabul ilmi faridotun, belajar itu, mencari ilmu itu wajib. Jadi senang walaupun anak kita urung pinter, ya. Anak kita yang di pondok atau yang di sekolah itu belum pinter, nggak apa-apa, disyukuri, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah nak, yo kamu mau ngaji, kamu mau mondok itu jadi marahin, bodoh ora iso ngaji, mangkat galdino tapi ora iso ngaji jangan. Nggak apa-apa, itu tetap disyukuri, alhamdulillah, ya. Jadi wataraku mi'ata alfi a'ma, ya tentu 100.000 orang yang buta tadi akan meninggalkan semua kan, menuju orang yang tadi melek. Nah, itu artinya Pak Ibu Ayu, orang kalau tanpa ilmu itu seperti orang buta, bingung. Jangankan ilmu agama, ya, ilmu dunia, sing ngebab dunia saja kalau kita nggak tahu apa-apa, butek gelap rasanya. Ya, mau kerja apa itu butek, gelap, nggak kelihatan. Padahal di sekelilingnya apa? Potensi uang banyak, potensi pekerjaan banyak. Tapi gara-gara bundus ya pokoknya nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu tentang dunia, Pak. Ya, itu ya. Kemudian wa misalul ilmi matarkil amal. Perumpamaan ilmu, ya, orang yang berilmu tapi meninggalkan amal, meninggalkan praktek. Itu kasam'ati tudi ulin nasi bi ihraqi nafsiha. Itu seperti lilin, ya, lilin yang menerangi manusia tapi dirinya itu terbakar, ya, dirinya itu terbakar. Nah, jadi punya ilmu, kita sudah tahu ilmu sholat, ya, kita sudah tahu ilmu sholat dari kecil itu sudah belajar ilmu sholat, Pak, sholat, ya, apa? Sholat, praktekan. Kalau tidak dipraktekan ilmu sholat itu seperti kita, itu seperti apa? Seperti apa, Pak? Lilin yang bisa memberi sinar di sekitarnya, tapi dirinya terbakar. Maka kita itu, ya, dari kecil sudah belajar sholat. Jangan tinggal ilmu sholat, praktekan sholatnya. Praktekan sholatnya. Sibuke koyo apa, ya, sholat. Ya. Sholat, karena kalau kita punya ilmu sholat kok tidak diamalkan sholatnya, itu sama dengan lilin yang bisa menyinari sekitaran tapi dirinya terbakar, ya, terbakar. Ilmun fihi al-ghaflatu anillah. Nah, ilmu yang seperti itu, tahu ilmunya tapi tidak dipraktikkan, itu seperti ilmu yang seperti itu, ilmu orang yang ghaflah, ilmu yang lalai, jauh dari Allah. Nah, orang yang seperti itu al-jahlu khairun minhu. Dia lebih bodoh daripada orang yang, ya, orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Orang punya ilmu tidak dipraktekkan itu lebih bodoh, ya, daripada, ya, orang yang bodoh. Orang bodoh itu masih lebih baik daripada orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Oh, kalau gitu aku bodoh saja. Oh, ya keliru. Kena dosa orang bodoh itu. Apa dosanya? Dosa tidak belajar. Oh, di sini betul dikatakannya, orang yang punya ilmu tidak dipraktekkan itu lebih utama, lebih baik daripada orang bodoh. Ya, tapi orang bodoh itu ya tetap kena apa? Kena apa? Hukum. Apa hukumnya? Karena dia bodoh tapi tidak mau belajar. Ya, padahal belajar itu dari apa? Gondelan, ya?
ayunan ya, sampai liang lahat. Ya, jadi kalau aku bodoh lah. Nah, tadi orang yang berilmu tapi tidak diamalkan seperti lilin yang menyinari sekitaran tapi dirinya terbakar. Dan orang yang seperti itu lebih apa? Lebih bodoh daripada daripada orang yang bodoh. Oh, kalau gitu aku bodoh aja lah. Ngapain belajar daripada aku belajar kena apa? Kena semprit-prit. Mending aku bodoh. Nah, orang bodoh ya kena. Nah, makanya biar ulama ustadz itu selamat. Ustadz itu selamat karena orang bodoh itu jangan-jangan nggak ada yang ngajarin. Ya kan? Atau nggak pernah dengar berita tentang ilmu. Maka doanya para ulama itu apa? Allahumma aslih ummata Muhammadin. Allahumma aslih ummata Muhammadin. Allahumma fir ummata Muhammadin. Ya Allah, baikilah ya umat-umat Muhammad. Oh, jadi bebas itu. Jadi maka tetap kembalinya kita yang bodoh yang harus mendatangi, harus belajar. Kata guru saya dulu, guru bahasa Indonesia, namanya Pak Dr. Andes Sutomo. Ya, Dr. Sutomo itu bilang, gayung itu mendekati sumur apa sumur yang mendekati gayung? Gayung mendekati sumur apa sumur mendekati gayung? Gayung mendekati sumur. Nah, kita ini harus begitu. Ya, bukan sumur yang mendekati tapi sungguh pun gitu. Ulama itu masya Allah saking takutnya nanti kena dosa, tidak mengajari sama orang yang bodoh, maka beliau tetap mendoakan seperti itu. Allahumma shlih ummata Muhammadin, Allahumma fir ummata Muhammadin, Allahumma jbur ummata Muhammadin, Allahumma arham ummata Muhammadin. Biar selamat, tidak dituntut. Karena nanti dituntut. Kenapa kamu bodoh? Tak ada yang ngajarin saya. Hah? Betul ya, panggil Ustaz. Ustaz Sulaiman sini. Ada kampungmu itu, enggak kamu ajarkan. Benar? Iya. Kenapa ngajarkan? Aku sibuk. Apa sibuk? Gawe roti. Tapi kalau sudah begitu, udah. Maka kami para guru mendirikan lembaga seperti ini ya niatnya tidak ada niat yang lain, Pak. Niatnya adalah semata-mata adalah intisarul ilmi. Ya, intisar ilmu, menyebarkan ilmu. Biar tidak kena apa? Kena hukum, tuntutan. Wah, gitu. Itu ya Allah. Ya, faman athmarat jiwaruhu faqad amtara qalbuhu lisanahu bidzikri. Maka gini, barang siapa yang anggota tubuhnya itu berbuah. Ya, maksudnya ya, kamu lihat coba. Kalau tumbuhan atau pohon itu berbuah, maka itu diapain, Pak? Kenapa kok tumbuhan alpukat ini sampai berbuah? Itu diapain? Dikasih pupuk, dikasih siram air. Nah, maka faqad amtara qalbu lisanahu bidzikri. Maka tubuh kita ini, agar tubuh kita berbuah, agar hati kita ini berbuah, agar hati ini bersinar, maka apa yang dilakukan? Ya disirami. Lisanahu bidzikri. Disirami dengan apa? Dengan berzikir. Ya, agar tubuh kita ini enggak gersang, agar tubuh kita ini ya memiliki basiroh, ya, maka jadikanlah lisan ini untuk dizikir. Maka saya tidak bosan-bosan, ya. Sudah banyak contohnya. Ayo sambil berdiri atau lagi berkendaraan atau lagi bekerja atau lagi apapun, ya, duduk sendiri menung, bacalah qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sibukkan ini mulut ini untuk baca ini. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sibukkan ini mulut ini. Ya, biar apa? Biar anggota tubuh kita ini punya basirah, sehingga sedikit pun ilmu yang kita dapat itu nanti akan ringan, mudah untuk kita jalankan, kita praktekkan. Ya, sibukkan lisan kita ini dengan zikir. Ya,
kalau bosen atau capek kulhu ya yang dekat subhanallah, subhanallah. Yang pendek itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Udah sibukkan itu. Ya. Mau terang-terangan boleh sambil bunyi subhanallah. Ya udah apa niatnya sih si biar tetangganya. Kamu itu apa? Subhanallah. Itu Pak. Kalau mau diam di hati ya enggak apa-apa. Sambil dengerin musik kayaknya, tapi yang terdengar sebenarnya lafaz subhanallah. Ya, dikiranya lagi apa? Wah, ada nyanyi gendang ya. Wah, itu sibukan itu. Biar hati kita punya basirah. Hati kita tajam penglihatan mata batinnya. Ya. Tipis, mudah menangis kalau ingat Allah. Ya. Atau lagi sendirian munajat tahajud itu gampang nangis. Iku hati sing basirahnya itu sudah mulai membesar, mulai tumbuh. Ya, itu. Ya, kalaupun nggak tahajud yo siang-siang atau di bawah pohon sawit atau di bawah pohon di bawah apa Pak Nendo? Di bawah karung apa? Karung beras ya. Jadi ada berasnya juga. Oh, lengkap ya. Karung beras atau apalah terserah lah ya. Apa? Ya, enggak masalah. Itu ya Allah. Kalau kepengin apa? Kepengin tubuh kita ini berbuah. Ya, sama seperti pohon itu kalau mau berbuah ya disiram. Ya. Mau pohonnya bagus ya dirawat. Wa ainaihi, dan kedua mata itu apa? Dengan bil ghadbi. Ya, dengan menutup untuk melihat hal-hal yang enggak pantas atau hal maksiat. Mata kita pejamkan. Ya, mata kita pejamkan. Bukan berarti pejam terus ya nabrak nanti ya. Ada hal yang tidak kita setujui kita ingkar. Ya, ada maksiat kita ingkar. Wa udhunaihi, nah ini jenengan masuk ini jelas ini. Wa udhunaihi bil istima'i ilal ilmi, gunakan kupingnya ini, kedua kupingnya ini untuk mendengarkan ilmu. Oh, penting. Janjane seminggu pisan misalkan. Wah, lek sampean enggak mau mangkat itu banget tenan. Kalau mung-munge di sini gitu. Kalau jamaah Jawa majelisnya banyak yo alhamdulillah. Mungkin di sana ada, di situ ada ya alhamdulillah. Tapi lek ngomong seminggu nang kene ya dirubat ini kok seminggu sekali yo gak. Itu berarti repot itu. Ini kupingnya berarti lebih banyak mendengar yang muspro kalau orang Jawa. Muspro itu sia-sia ya, sia-sia. Jadi ayo ya, apa? Wa udhunaihi bil istima'i ilal ilmi. Ya. Sirami kedua kuping kita ini dengan mendengarkan ilmu. Wa yadaihi wa rijlaihi bisai ilal khairati. Ya. Dan sirami kedua kaki kita, ya, kedua tangan kita untuk bergerak berjalan menuju kebaikan. Ya, termasuk ini dengan tangannya, kakinya, seluruh anggota tubuhnya kan digerakkan menuju majelis ilmu. Digerakkan niat kerja. Nah, itu niatnya yang banyak. Kadang teman-teman tuh niatnya cuma siji. Mau kemana bang? Nak kerja. Ngapa nak kerja? Aduh bini harus dikasih makan. Anak butuh sekolah biaya. Niatnya yang banyak. Tambahin apa? Niat jihad, cari rezeki yang halal. Niat bekerja ya, biar mendapatkan rezeki yang barokah. Nak ke mana? Ya, nak niat silaturahmi juga. Silaturahmi kemana? Di rumah. Apa bang? Silaturahmi? Aku kan kerja di situ bangun. Niat silatur. Wah banyak itu jadinya. Niat rezekinya dapat. Niat mencari nafkahnya dapat. Wah banyakin niat. Jangan cuma satu niat ya. Banyakin nih niat. Karena niat baik itu dicatat kebaikan. Nah, kalau niatnya 100 kebaikan, banyak 100 kebaikan. Tapi cuma satu nak kemana? Ayo biasa laki-laki. Apa? Kerja lah kan? Nah, apa jauh? Yo, apa kalau nggak kerja mati, Pak Bini ya? Nggak makan. Jangan cuma itu, tambahin niatnya yang banyak. Oh, ya penting. Ini menunjukkan itu ya. Wa yadaihi wa rijlaihi bisai ilal khairat. Pekerjaan kan baik. Jadi niatkan apa? Tangan kita, kaki kita
untuk ya. Kalau pekerjaan dia niat dakwah, niat apa? Ya, dakwah Pak. Kalau sampean kerja halal itu sudah bagian dari syiar. Kerja halal itu bagian dari syiar. Kalau diniati begitu. Oh ini makin penak sebenarnya ya. Kalau banyak ilmu kan penak. Harusnya dapatnya satu jadi banyak. Ya. Jadi gitu ya teman-teman. Ini temanya itu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an. Kan ada sering itu loh. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan. Terus wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Kalau jamaah ya wa tub alayna taubatan nasuha. Wah itu sering hafal ya bisa juga diselingi ya. Pas jalan, pas apa, pas lagi sendirian, pas mau tidur. Jadikan itu siraman biar hati kita punya basiroh. Karena kalau nggak punya basiroh tuh, aduh masya Allah gelap. Ya tadi bisa dibayangkan, kebun dibeli, semak belukar dibiarkan, ya udah ular di situ, kadal di situ, babi di situ, anjing di situ, kucing di situ. Apalagi ular macam-macam. Ular pun nggak cuma satu Pak, ular kadul barang ya. Ular kadul orang macam-macam ular ada di situ. Maka hati kita ini seperti apa? Seperti kebun ya. Kalau kita menanam terus dengan biji-biji kebaikan, maka kita akan banyak panennya. Kalau kebun kita dibiarkan semak belukar, yo tempatnya ular, tempatnya sarang macan ya, tempatnya sarang kodok lah macam-macam. Ya, ingatnya begitu. Jadi masya Allah, Inna Athaillah Sakandar ini sederhana sekali menggambarkannya. Ya. Gampang sekali ngasih contoh. Jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan ya taufik, diberikan pertolongan Allah untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Ya, sehingga kita mendapatkan ya ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Ya, kalau mendapatkan ilmu yang berkah Pak, itu efeknya luar biasa. Mungkin kita sekarang punya anak ya, nanti belum ketemu anaknya, mungkin belum ketemu yang soleh gitu kan. Nanti mungkin di cucunya. Di cucunya. Kalau mungkin di cucunya nggak ketemu, di cicitnya mungkin nanti jadi orang yang soleh. Ya, contohnya Imam Al-Ghazali itu, kan jauh itu. Ya kan? Yang terkenal justru apa? Cicitnya kan. Jadi kadang gitu Pak. Jadi jangan berkecil hati. Saya sudah gini, sudah begini, masih wae anakku kok nasen. Gak apa-apa. Mana tahu ya, kalau atar kita ngaji ini, atar kita terus menyirami hati kita sehingga nanti basiroh kita ini keluar nanti di generasi keturunan anak kita. Bayangkan Nabi Ibrahim itu berdoa sampai berapa tahun itu? Sampai dari keturunan Nabi Ismail terus ketemu Rasulullah SAW. Doanya lah berapa ratus tahun saja itu. Ya, hampir kurang lebih berapa? 350-an tahun itu. Ya? Jadi masya Allah. Jadi kita jangan putus. Ya. Terus yang penting ngaji. Minimal nanti kalau ditanya anak Pak dari mana Pak? Jawabnya ngaji. Kan keren. Keren apa keren? Pak dari mana Pak? Ngaji. Kan keren. Gitu. Tapi kalau Pak dari mana? Gedong. Keren kalau ditanya. Dari mana Pak ngaji? Ya, saya alhamdulillah karena sering baca buku, ya, Kalau anak ngelihat nengoknya wajahnya baca buku, jadi anaknya sedang baca buku. Ya, karena sering lihat begitu. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat.
Tadi banyak ya malam-malam zikir jenengan jangan lupa. Sak bisane, sak lengkapnya, sak kondisinya apa baca. Baca. Atau tadi yang terakhir apa Pak? Nazam apa namanya tadi? Shalawatnya sering dilantutkan itu kan. Lengkap itu ada bareng-bareng ya, bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan wa rizqan wasi'an alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbula wa rizqan wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Barakati wa karamati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man aktar min mujalasati ahli hadzal zaman wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.